Hadirin. Sampai kata Rasulullah, iman yang paling rendah itu adalah menghilangkan duri di jalan. Tahu nggak maksud menghilangkan duri di jalan? Maksudnya tahu nggak? Di Cimunik ada nggak duri di jalan? Hah? Maksudnya, kalau kita interpretasikan hadis ini, menghilangkan duri di jalan itu, maksudnya kita harus ngasih apa? Ngasih kemudahan orang untuk jalan. Ini mah jalan udah ya sampai parkir mobil di situ. Ada nggak? Ya. Ngakunya mah paling soleh, ngakunya ibadahnya tinggi, ibadahnya banyak, tapi parkir mobil di depan rumah ngalangin jalan itu menyalahi hadis Rasul. Rasulullah dulu malah bebasin jalan, dia malah parkir di jalan. Yang lebih parah lagi, mohon maaf, kondangan, hajatan di jalan raya umum. Ngomong dah. Habis mau banyak begini kan? Maaf itu orang bagi acara gitu kan di jalan motor gitu aja. Jalan. Rasulullah menyuruhnya dibuanglah dulu di jalan. Itulah salah apa iman yang paling tinggi. Lah kita malah parkir mobil di jalan. Makanya benar tuh perda. Lo kalau mau punya mobil beli apa dulu? Garasinya dulu. Tujuannya supaya apa? Supaya tidak mengganggu jalan. Itu perda itu menjalankan hadis Nabi sebenarnya. Cuma kalau kita nggak paham, kita hanya malah kepo. Terserah gue mau mobil gue kan gitu kan? Ya, ini udah banyak nih. Akhirnya zaman. Ini kadang-kadang kita apa? Mengartikan hadis itu terlalu apa? Terlalu letterek. Wah, di sini mah Cimunik orangnya iman semua. Orang nggak ada yang di jalan, bukan itu maksudnya. Dulu kagak ada mobil pada pagi tuh di jalan. Tapi menghalangi angkot. Itu paling gampang gitu. Banyak contoh-contoh lain. Ya, intinya dengan cerita adalah kasihlah kemudahan orang untuk jalan, artinya jalan umum. Fiha sururun marfu'ah. Surur itu asal kata apa? Bahagia. Kebahagiaan yang sampai menusuk ke hati itu namanya surur. Asrar. Kalau bahagia cuma sebatas-batas itu namanya nazrah. Namanya nazrah. Makanya surur itu diatur apa? Tempat tidur, Pak. Orang kalau baru pacaran lihat pacar yang cakep tuh nazrah, seneng nggak lihat pacarnya? Seneng. Baru sebatas apa? Penglihatan. Begitu nikah malam pertama itu baru namanya apa? Surur, cengah-cengir. Kenapa? Bahagia lahir. Sekali contoh. Karena ini asal ini artinya apa? Tempat tidur. Tempat tidur artinya kebahagiaan yang lahir. Surur. Ada juga yang mengartikan surat doa itu nanti gini. Dia punya tempat tidur, dia punya dipan dan sebagainya, itu bisa realit Pak. Naik sehingga sangatnya. Kemudian apa lagi? Wa mau doa. Gelas-gelas mau doa apa tuh? Tersedia. Nah, wabun itu gelasnya bukan gelas sembarangan Pak. Jadi gelas gelas yang apa tuh yang kecil nih. Kayak gelas buat minum, kalau Bapak paham wine. Buat wine. Ya. Ya kita sih Bapak juga paham dah gelas kita mah. Ya gelas buat wine gitu kan yang piala gitu kan. Nah itu aquabun. Makanya kita tuh kalau lagi sholat tarawih suka doa tuh kan di ayat-ayat itu kan di sholat tarawih Allahumma ja'alna min imanika min wa li tarawihika mu'adhin wa ala salati al-fajr wa li zakati fajr wa lima indaka talabi wa li afrika rajin wa huda wa tamasiki wa anil laghi mu'idin wa fid dunya zahidin wa fil akhirati wa qada'i wa bil jannati dakhilin wa minan nari najin wa bil jannati dakhilin. Ya Allah, masukkan saya ke surga wa minan nari najin, jauhkan dari neraka. Gitu kan?
Kemudian wa minan lagi wa asal musabid dari Allah nanti di akhirat itu kasih minuman dan madu yang segar aquabin dengan gelas-gelas yang seperti tuh ya, biar gua bari gua kasih minuman lagi terus. Itu sebenarnya doa ini. Doa itu diambil dari ayat wa alaysa lil kalimati qaidin wa min qawlihi tazawwajin ya. Ya Allah nanti di akhirat kasih saya tempat yang nyaman ya kan. Kemudian bidadari sebagai istri kan. Doa kami ini kami dari ayat ini salah satu. Kemudian wa namariku masbukah dan bantal-bantal yang bersusun. Wah, ini udah dimatangkan ya, rumahnya di atas ya kan. Kemudian dipannya, kasurnya, terus saking punya kasur kalau bapak tidur kan kalau saking gitu kan. Beda kalau balai itu sakit kalau balai kan. Ya paling baru kita saking bed tuh kan, gitu doang. Ini kalau di surga apa? Kalau kita apa? Saking empuknya tuh. Cuma tempat tidur kalau nggak ada pendapnya gimana Pak Muti? Nanti ada tuh, tenang Pak Muti, bagian. Wanama itu masuk pada bantal-bantal. Makanya Pak orang tuh kalau hidup lagi nyaman gitu kan, hidup di bangku baik bantal-bantal. Bapak pernah lihat nggak kursi Timur Tengah? Nah, ya kan dia datar gitu tuh, tapi ada bantal-bantalan kan. Nah, orang itu kalau lagi pakai bantal begitu, bagi itu menandakan apa? Lagi santai. Ya kan sambil dia melewati apa gitu kan, makan kambing kuning depannya ada wanita menari gitu. Berapa? Wazanobiyu makfusa dan permadani terhambat. Karena itu di akhirat itu ada manusia yang berwajahnya penuh bersedih. Kenapa? Karena mereka puas dengan apa yang dulu dia sudah kerjakan. Ya, dulu dia selama di dunianya. Makanya mereka menggunakan kata bisaiha, bukan bisaiha. Kalau bisaiha itu jadi dia apa? Bekerja saat itu, tapi lisaiha. Berarti ini sudah dikerjakan dulu pada saat dunia. Ini adalah hadiah. Karena dulu pernah bekerja secara ikhlas karena Allah, disuruh sholat dia sholat, disuruh sedekah dia sedekah, disuruh puasa dia puasa, itu lupa tuh. Disuruh bangun dia bangun, nggak ada belum, nggak ada yang namanya kita Allah, dia ajar lagi dah, nggak ada tuh kata-kata itu, nggak ada. Ada ketika Allah, alhamdulillah aja. Karena dia sadar pada hakikatnya hidup itu hanya menunggu sholat, hanya menunggu sholat. Sambil iseng menunggu waktu sholat dia jualan di kan gitu. Sambil iseng dia menunggu sholat dia jualan stres. Sambil nunggu dia iseng sholat dia jualan paket umroh apapun. Itu untuk ngisi waktu ketika menunggu waktu sholat. Maksudnya supaya apa? Supaya ketika waktu sholat datang semua aktivitas dunia itu ditinggalkan. Makanya Allah bilang ketika sholat Jumat pasang ila dikira. Ya. Nah, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang ridha waktu di dunia dia bekerja karena Allah, dia ibadah karena Allah, apapun dia rela, yang dia terima dia rela, dia ridha dalam tempat Allah, maka nanti daerah dia akan dapat tuh. Nah, nanti akan dikasih surga. Surga yang gimana? Surga yang nanti ada di atas. Semakin banyak amalnya semakin dia ke atas, kan gitu. Ya, sama villa-villa kan begitu kan. Semakin besar dia punya modal, maka villanya semakin mewah. Kemudian nanti dia akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gelar karpetnya. Sepanjang jalan dikasih gelas-gelas minuman. Wah, luar biasa. Itu kenikmatan yang akan didapatkan orang-orang yang ada di akhirat nanti. Ya, di satu sisi ada orang yang